Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Memvlogi Diri, di mana saya hari ini pengen ngebahas apa ya, salah satu kekurangan saya dulu gitu. Ya sekarang juga mungkin sesekali masih melakukan itu gitu. Jadi saya itu zaman dulu itu adalah orang yang cukup males gitu ya. Apalagi waktu zaman di Jogja gitu. Karena di Jogja itu suasananya sangat santai sekali teman-teman. Kadang-kadang tuh saya bangun tuh jam 11 siang, terus saya makan siang, terus saya main, nongkrong, gitu-gitu aja kerjaan saya tuh. Makanya kuliah saya lama. Kayak apa ya, kayak bingung gitu. Satu hari itu kayak pengen ngapain aja tuh kadang-kadang saya suka bingung gitu. Habis itu kadang-kadang ya udahlah tidur aja dah. Capek gitu, malas ngapa-ngapain. Makanya ya miskin. Tapi alhamdulillah gitu ya, dulu mah rezeki ada aja gitu. Sebenarnya saya melakukan banyak hal sih, tapi kayak kurang terorganisir dengan sangat baik aja kehidupan saya gitu. Yang jadi masalah saya juga adalah tuh saya sering banget menunda-nunda, atau istilahnya itu adalah procrastinator. Teman-teman mungkin pernah dengar juga gitu ya, procrastinator nih apa ya, kadang-kadang kita udah mau kayak ngerjain skripsi gitu kan, udah mau ngerjain, aduh ntar dulu dah, makan dulu dah. Pas udah makan, aduh kayaknya enakan tidur dah. Pas mau tidur, bangun tidur gitu, pas mau ngerjain skripsi lagi gitu, aduh kayaknya enakan menyelam di laut Arafuru. Wah. Jadi gitu, ada aja hal-hal yang mengganggu kita gitu. Apalagi kalau misalnya tinggal di Jogja. Saya tuh tinggal di Jogja ya, hampir setiap minggu tuh pasti selalu ada teman-teman saya yang liburan ke Jogja. Dan kalau mereka liburan ke Jogja, itu pasti ngajakin saya untuk main gitu, untuk nemenin mereka liburan kemana gitu. Jadi for me in Jogja itu adalah holiday every day to everything. Banyak hal lah, banyak waktu yang sia-sia. Padahal kita hakikatnya, kemarin sih kata Pak Ustadz, kita tuh harus memanfaatkan waktu yang ada gitu. Jangan sampai waktu luang kita itu menjadi sia-sia. Nah, beberapa waktu yang lalu mungkin saya juga pernah sharing gitu ya. Saya membaca satu buku gitu ya, bagaimana menjadi produktif, tapi juga produktif bukan hanya produktif duniawi aja ya, tapi juga produktif yang seimbang lah, produktif yang seimbang antara duniawi dan juga akhirat insya Allah ya. Dari buku itu tuh saya dapat banyak sekali apa ya, insight, masukan-masukan. Sebenarnya beberapa juga sudah saya lakukan gitu. Jadi saya hari ini sih kayak pengen ngasih sedikit tips. Ini tips dari saya aja ya, apa yang sudah saya lakukan selama ini, dan alhamdulillah kayak ini lumayan works buat saya gitu. Semoga buat teman-teman juga tips-tips ini ya, buat kamu yang pemalas, suka nunda-nunda, semoga ini juga bisa berguna. Yang saya lakukan adalah saya itu selalu punya kayak tujuan-tujuan gitu loh dari beberapa tahun ke depan gitu. Kayak misalnya saya mau bikin special show, saya pengen bikin lagu, saya misalnya pengen bikin album Orkes Pensil Alis gitu. Jadi saya punya tujuan itu gitu. Kayak apa ya, masih istilah resolusi lah, setiap tahun atau setiap 2 tahun gitu dalam waktu dekat. Nah, dari setiap resolusi itu kan pasti ada hal-hal atau rencana-rencana yang harus kita lakukan kan. Nah, itu biasanya saya bikin di apa ya, dibikin di notes gitu. Saya bikin di notes, mana ya ini nih, oh ini ada nih kayak contohnya. Saya bikin di to-do list. Jadi nama ininya adalah to-do list tuh. Nah, ini to-do list saya ya. Jadi ada banyak itu nih yang saya buat. Tuh, apa aja yang mau saya lakukan nih demi mencapai tujuan-tujuan saya. Ini udah banyak yang saya lakuin ya. Jadi to-do list ini ada banyak juga yang belum saya lakuin gitu. Ini sedang berjalan gitu. Nah, kalau yang udah saya hapus, saya checklist, saya hapus. Ini kayaknya ada juga beberapa yang belum saya hapusin juga sih. Nah, itu biasanya saya bikin to-do list umum ini untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek saya itu. Kan tadi kan saya bilang ya, kadang-kadang kita dalam satu hari itu mengalami kebingungan ya kan teman-teman. Habis bangun tidur tuh, bangun itu ngapain ya hari ini ya,
Ya kalau yang kerja sih udah tahu ya, maksudnya dalam satu hari itu mau ngapain gitu. Tapi ini juga kayaknya berguna deh buat biar kamu lebih efektif. Atau mungkin juga sebenarnya udah banyak teman-teman yang melakukan ini. Jadi yang tadi membuat to-do list yang umum ini. Terus selain itu saya membuat to-do list harian. Jadi kayak hari ini nih saya bikin nih, ini 4 Maret saya bikinnya to-do list. Pertama, controlling yang A dan digital. Ini belum tadi ya. Nanti bisa juga sih dipindah-pindah waktunya, kayak ngaji dan sholat duha, terus bikin video pengalaman baca buku iPad, bikin video YouTube gitu, terus macem-macem lah. Nah, ini ada apa-apalah tuh, banyak lah. Nah, kalau udah saya lakukan, saya klik-klik gini. Nah, ini yang harian. Nanti kalau misalnya kan setiap hari itu kita punya kegiatan yang mau kita lakukan kan besoknya. Biasanya saya bikin ini di malam hari sih. Jadi saya bikin yang to-do list harian ini semalam gitu. Nah, kalau misalnya kita kayaknya udah bingung gitu ya, kita kayak cuma satu doang nih yang mau kita lakuin besok, tinggal kita lihat aja tuh di to-do list yang umum kita. Wah, kayaknya besok saya bisa deh ngelakuin ini gitu. Saya bisa deh ngelakuin ini. Saya bisa deh. Ya tinggal diisi aja ke to-do list harian gitu. Jadi dari to-do list yang umum dimasukin ke to-do list harian gitu. Nah, jangan lupa juga dikasih jam-jamnya nih. Kayak saya dikasih jam-jam 7, jam 8, terus juga jam 9, terus juga jam 10, jam 11. Jadi kita bisa ada patokan, oh sekarang jam berapa nih? Oh harusnya kita udah ngerjain ini, tapi kita belum ngerjain. Oke, nanti kita kerjain setelah ngerjain yang ini ya. Kalau misalnya kelewat ya, biasanya saya gitu. Kalau saya lupa ngerjain atau misalnya gara-gara saya harus ngerjain yang lain kayak jaga anak gitu, atau ngapain lah gitu, ngurus keluarga saya gitu. Biasanya saya memutar yang belum saya kerjain di belakangan gitu, kayak gampang-gampang nih, kayak controlling yang A dan minum gitu misal. Nanti itu saya lakuin di jam-jam malam misalnya, itu kan simple. Terus biar enak juga gitu ya memulai harinya, biasanya saya memilih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di pagi hari itu yang mudah-mudah gitu. Yang mudah-mudah, baru nanti semakin ke sore itu semakin ke siang hari itu semakin yang susah. Terus biasanya siang saya menyempatkan diri untuk tidur siang, karena itu penting banget nih. Kalau kata orang Jerman bilang itu apa istilahnya, power nap. Jadi orang Jerman tuh juga sering melakukan itu, anak-anak kuliah di sana tidur di taman gitu, dan itu sangat merecharge sekali sih. Pokoknya saya sempetin siang hari itu buat tidur gitu, walaupun kayak cuma 40 jam atau kayak cuma 40 menit, tapi biasanya lewat sih sejam atau 2 jam gitu. Tapi saya usahain banget kalau misalnya saya bisa tidur, saya tidur gitu. Baru jadi disisain tuh waktunya siang itu untuk tidur tuh. Tapi kalau di kantor, teman-teman bisa lah ya tidur sebentar ya setelah zuhur gitu, kayaknya 10-20 menit bisa. Terus juga jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dilakuin sesuai dengan waktu yang udah kita sepakatin, ya udah dilakuin. Cuman kalau misalnya kayak saya gini, misalnya ternyata harus ngerjain yang lain gitu, ya nggak apa-apa ditinggalin, tapi nanti dikerjain setelah kita mengerjakan yang lain itu udah selesai gitu. Kalau bisa checklistnya itu selalu terisi tiap hari. Tapi juga kadang-kadang saya nggak semuanya checklist itu terisi sih. Jadi saya ituin ke hari berikutnya. Ya tetap saya procrastinator juga sih, menunda-nunda, tapi paling nggak ada yang kita lakukan setiap harinya. Dan saya ingetin lagi tuh, kalau misalnya kita udah terlalu bingung ya mau ngapain lagi nih besok, tinggal ngeliat aja to-do list yang umum kita tadi tuh, checklist kecil untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang jangka pendek gitu. Itu sih mungkin saran dari saya, teman-teman. Dan satu lagi nih teman-teman, jangan lupa istirahat gitu ya. Nih nanti gara-gara kita terlalu mengejar cita-cita kita sampai lupa istirahat. Terus juga kumpul sama keluarga juga itu penting gitu ya, main sama anak, ngobrol sama istri itu juga penting gitu ya, jangan kerja mulu. Terus juga sholat, jangan lupa sholat ya, karena kita harus seimbang lah ya antara dunia dan akhirat. Jangan lupa juga untuk minum air putih. Minum air putih itu baik sekali teman-teman. Saya ini juga agak kurang minum air putih sih, tapi sekarang saya udah mulai rutinin air putih. Dan nggak tahu sih kalau teman-teman biasa bekerja malam sih ya terserah teman-teman sih, tapi sebisa mungkin
Ya jam 9, jam 10 gitu udah tidur sih. Biasanya itu sih. Oh iya, yang kebiasaan yang biasanya saya lakuin juga malam tuh sebelum tidur, biasanya saya setelah mengisi to-do list yang harian besoknya, saya membaca buku sih. Itu biar menambah pengetahuan. Gokil, saya udah kayak orang paling bener aja kayaknya di hidup ini. Tapi nggak apa-apa ya. Saya mau sharing apa yang saya lakukan selama ini, dan alhamdulillah itu kayak sedikit merubah kebiasaan hidup saya sih, jadi lebih produktif, jadi lebih tahu apa yang mau dilakuin. Dan kadang-kadang kalau misalnya udah berhari-hari kita udah ngelakuin banyak hal, kayak disisain aja satu hari kita kayak bener-bener istirahat gitu, bener-bener main sama anak, main sama istri, maksudnya ngobrol sama istri gitu ya. Dan ya kalau yang belum nikah ya hangout sama teman-teman gitu ya. Ngobrol sama teman-teman. Jadi jangan lupa istirahat juga sih. Hidup kita kan bukan hanya tentang bekerja, berkarya, tapi juga istirahat, jangan lupa. Oke, itu aja yang mungkin video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.